Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa dan sehat. Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Ibu harap kalian selalu jaga jarak, jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Kalian harus selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak boleh berkerumunan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Harif untuk memimpin doanya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu absen ya. Azrul Nizam. Hadir, Bu. Ahmad Arif. Hadir, Bu. Vita Miranda. Hadir, Bu. Ines Carmita. Hadir, Bu. Laura Dwi. Hadir, Bu. Nazihatun. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Di pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas sedikit tentang teks ulasan. Kalau di pertemuan pertama kan kita sudah mengidentifikasi pengertian, isi, dan tujuan dari teks ulasan. Nah, kali ini kita akan mencoba menggali bagaimana sih unsur-unsur dari teks ulasan tersebut. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah masih ingat mengenai pertemuan minggu lalu tentang pengertian teks ulasan? Mbak Vita? Ya, Bu. Jadi, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penelitian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberi kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Bagus sekali, berarti anak-anak masih mengingat tentang pembelajaran minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai unsur teks ulasan. Ibu meminta tolong pada Mas Azrul untuk share screen karena laptop Ibu agak sedikit error. Hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama ada 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Selanjutnya ada 4.12. Kita menyajikan tanggapan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lain. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, di pertemuan kedua ini, setelah membaca teks ulasan, peserta didik dapat 1. Menyebutkan unsur intrinsik teks ulasan secara benar. Selanjutnya, dapat menceritakan kembali isi teks ulasan secara benar. Lalu ada aspek kebahasaan teks ulasan. Ibu akan menjelaskan sedikit. Adapun aspek kebahasaan teks ulasan ialah yang pertama adalah konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat ini menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang kedua ada kalimat persuasif, kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada unsur kebahasaan teks ulasan. Nah, apa sih unsur-unsurnya? Nah, unsur-unsurnya terdiri ada kata sifat sikap. Nah, maksudnya itu hal lain adalah kata yang memiliki fungsi dalam mendeskripsikan pelaku dalam penampilan fisik atau kepribadiannya. Adapun contohnya dalam unsur kebahasaan ialah cerdas, bodoh, dan cantik. Nah, selanjutnya ada kata kerja nih. Yang dimaksud dari hal ini merupakan kata kerja yang mengandung makna, perbuatan, atau aksi. Nah, selanjutnya ada metafora,
yang bukan makna sebenarnya, melainkan misalnya sebuah kiasan. Adapun contohnya hati yang lembut dalam artian baik hati. Lalu ada rujukan kata, terus ada kalimat majemuk setara dan juga bertingkat. Nah, ada kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, ini ada teks ulasan drama atau film mengandung penekanan mengenai faktor-faktor karya seni yang dibahas. Nah, yang pertama apa aja? Yang pertama ada memakai kalimat pemikiran atau persuasif. Nah, selanjutnya ada memakai konjungsi internal dan konjungsi eksternal. Selanjutnya, memakai pernyataan perbandingan baik, persamaan, atau perbedaan. Nah, yang terakhir, memakai kata kerja material dan kata kerja relasional. Ini bisa dibacakan mengenai preposisi, kalimat simpleks dan kompleks, ada perbandingan, ada kata kerja material dan kata kerja relasional. Mungkin dari Mas Arief bisa membacakan? Baik, dari preposisi ya. Ya. Pengertian dari preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai faktor pembentuk frasa preposisional. Contohnya adalah daripada, dengan, secara, tanpa, an, bagi. Kemudian ada kalimat simpleks dan kompleks. Pengertiannya adalah kalimat yang mempunyai suatu kata utama. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai dua kata utama atau bisa lebih. Kemudian ada perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan. Contohnya adalah demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya, serupa dengan, dan sebagainya. Kemudian ada kata kerja material dan kata kerja relasional. Kata kerja material adalah kata kerja yang menyebutkan aktivitas fisik maupun non-fisik. Sedangkan kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membentuk predikat nominal dan bisa juga membantu memperjelas kata kerja bantu. Nah, terima kasih buat Mas Arief sudah mau membacakan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks ulasan. Nah, jenis-jenis teks ulasan ini ada beberapa. Yang pertama ada informatif. Nah, teks ulasan jenis ini mengandung sebuah gambaran singkat, padat, dan umum. Resensi jenis ini tidak memberikan isi karya secara keseluruhan, tetapi hanya menguraikan bagian yang penting saja dan mengutamakan pada kelebihan dan kekurangan karya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada deskriptif. Nah, deskriptif ini sebuah gambaran secara keseluruhan pada masing-masing bagian suatu karya. Teks ulasan tersebut umumnya dijalankan pada suatu karya fiksi untuk memperoleh suatu gambaran secara keseluruhan mengenai manfaat, pentingnya informasi dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis dalam sebuah karya. Selanjutnya ada kritis. Nah, sebuah kritik suatu karya yang secara mendetail dengan membentuk pada metode ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasarkan opini saja. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas, akan Ibu kirim di grup WA, nanti bisa kalian unduh dan bisa kalian cermati dulu. Ibu akan kasih waktu 20 menit, apa cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, jika cukup, mungkin baik, jika tidak, kita akhiri dulu. Nanti kita bertemu lagi di dalam Zoom meeting ini jam 8.20 ya. Baik, Bu. Silakan kalian kerjakan dulu, nanti dipresentasikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak tadi mengerjakan tugasnya? Apa ada kesulitan? Alhamdulillah, Tidak, Bu, Bu. tidak ada. Tidak, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Berarti bisa semua ya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu kasih. Bisa, Nah, Bu, bisa. Dan Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menceritakan kembali
teks yang berjudul Sang Pemimpi. Ibu akan tunjuk Muhammad Azrul Nizam. Bisa menceritakan kembali? Baik, Bu. Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan kisah kehidupan di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Ada 3 remaja SMA yang bermimpi untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perancis dan menjelajah Eropa hingga ke Afrika. Ikal, Aral, dan Jimbon adalah pemimpi-pemimpi itu. Selanjutnya pada bab pertama novel ini Andrea Hirata menceritakan bahwa dirinya dalam novel ini digambarkan sebagai Ikal dan kedua temannya Aral dan Jimbon adalah 3 remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pak Mustar, tokoh antagonis dalam novel ini. Sebaliknya, hal berbeda diberikan oleh sang kepala sekolah yang bernama Pak Belia. Pak Belialah yang memberikan mimpi-mimpi kepada murid-muridnya, terutama kepada Ikal, Aral, dan Jimbon. Jelajahi kemegahan Eropa sampai Afrika yang eksotis. Temukan berliannya budaya sampai ke Prancis. Langkahkan kakimu di atas atlas suci alma mater terhebat tiada tara. Sorbonne. Sudah, Bu? Buat Mas Azrul sangat baik sekali. Dan sebelum pembelajaran kita berakhir, apa yang bisa kita pelajari hari ini, yaitu kita belajar mengenai unsur kebahasaan teks ulasan. Kita belajar mengenai jenis-jenis teks ulasan itu apa saja, terus kaidah ulasan itu apa saja. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran ini menyenangkan, apa tidak menyenangkan, dan kendalanya apa dalam pembelajaran ini? Apakah sinyal atau apa? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Tapi terkendala sinyal. Kendalanya hanya internet saja. Emang kalau lagi musim begini emang sinyalnya susah, dan apalagi minggu-minggu ini kan musim penghujan, jadi sinyal emang sebagai pengendala kita buat terus belajar. Tapi walaupun sinyal kalian terkendala, kalian tidak boleh patah semangat buat belajar ya, harus tetap belajar, tidak boleh putus asa dalam belajar. Nah, untuk tugas minggu depan, silahkan kalian mencari teks yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, di situ tugasnya kalian harus menyebutkan unsur intrinsik teks ulasan secara benar. Apakah sanggup? Sanggup, Bu. Sanggup, Bu. Sanggup. Alhamdulillah, sanggup. Ibu akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa berkah buat kalian. Jangan dilupakan materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai teks persuasi. Jadi kalian juga harus bisa membuka bukunya, bisa belajar dulu mengenai teks persuasi. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan main terus. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.